Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Fasa Gerak dalam Kromatografi. Dengan saya sendiri bernama Ilham Mutaza, kemudian ada Muhammad Dafa Hadistia, kemudian ada Raisatul Safira, dan yang terakhir ada Velia Salsabila. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Jadi, fasa gerak dalam kromatografi secara umum merupakan pembawa analit, dapat bersifat inner maupun berinteraksi dengan analit tersebut. Fasa gerak dapat berupa bahan cair dan dapat juga berupa gas inner, yang umumnya dapat dipakai sebagai carrier gas senyawa mudah menguap atau volatil. Kemudian, klasifikasi kromatografi berdasarkan fasa gerak. Yang pertama ada fasa gerak cair atau LC, yaitu liquid chromatography. Kemudian ada fasa gerak gas, yaitu GC atau gas kromatografi. Dan yang ketiga ada fasa gerak cair superkritis atau SFC, yaitu supercritical fluid chromatography. Kromatografi cair atau liquid chromatografi. Kromatografi cair yaitu suatu teknik yang sangat tepat guna memisahkan antara ion atau molekul yang terlarut dalam sebuah larutan. Interaksinya dapat berbeda-beda karena terdapat suatu perbedaan daya serap atau absorption, pertukaran ion atau ion change, partisi, atau bahkan ukuran. Perbedaan inilah yang menjadikan komponen terpisah satu dengan yang lain dan dapat dilihat perbedaannya melalui lamanya waktu transit komponen itu melewati kolom. Kemudian, ada beberapa fase gerak cair yang umum digunakan. Yang pertama ada toluen dengan indeks polaritas 2,4, yang kedua ada klorobenzena dengan indeks polaritas 2,7, yang ketiga ada etil ether dengan indeks polaritas 2,8, berikutnya ada etil asetat dengan indeks polaritas 4,4, lalu ada aseton dengan indeks polaritas 5,1, selanjutnya ada metanol dengan indeks polaritas 5,1, lalu ada asetonitril dengan indeks polaritas 5,8, dan yang terakhir ada air dengan indeks polaritas 10,2. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Baik, HPLC atau High Performance Liquid Chromatography merupakan teknik analisis yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, atau mengukur setiap komponen dalam suatu campuran. Campuran dipisahkan menggunakan prinsip dasar kromatografi kolom dan kemudian diidentifikasi dan diukur dengan spektroskopi. HPLC ini lebih dikenal sebagai kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT, yang merupakan teknik pemisahan yang paling banyak digunakan. Ini bisa sangat sensitif, spesifik, dan tepat. Terdapat beberapa syarat fase gerak pada HPLC. Yang pertama, membutuhkan cukup banyak pelarut sebagai fase gerak. Kemudian, sebelum pelarut digunakan, dilakukan degassing atau untuk mengeluarkan gas terlarut yang tidak diinginkan. Yang ketiga, adanya gas dalam pelarut dapat bereaksi dengan fasa gerak atau fasa diam, dapat mengganggu kerja detektor. Kemudian fase gerak harus bebas dari partikel debu karena partikel-partikel kecil yang terbawa ke dalam pompa atau masuk dalam kolom akan mempercepat rusak pompa atau menyumbat kolom. Yang terakhir, fase gerak disaring dengan penyaring khusus yang diameter porinya kurang lebih 0,45 μm atau mikrometer. Nah, berdasarkan komposisi fase gerak HPLC, dibagi menjadi dua jenis gradien. Yang pertama ada gradien isokratik, di mana komposisi fase gerak tetap, dan gradien elusi, di mana komposisi fase gerak berubah-ubah. Di sini ada grafik, di mana waktu sebagai sumbu X, dan persentase dari fase gerak itu sebagai sumbu Y, di mana elusi isokratik
perubahan solvent itu tetap seiring berjalannya waktu. Sedangkan untuk elusi gradien atau gradien elusi, perubahan jumlah pelarut sebagai fase gerak itu meningkat seiring berjalannya waktu. Gradien elusi sendiri dapat menggunakan lebih dari dua pelarut yang secara otomatis dapat diubah komposisinya sesuai kebutuhan, sehingga diperoleh pemisahan yang baik walau menggunakan dua pompa. Sedangkan gradien isokratik adalah proses pemisahan dengan menggunakan komposisi pelarut yang sama. Selanjutnya akan dibahas oleh Velia Salsabila. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kromatografi gas atau gas kromatografi. Gas kromatografi berasal dari bahasa Inggris yaitu gas kromatografi yang diambil dari dua kata yaitu gas yang artinya instrumen ini dapat beroperasi dengan adanya gas sebagai fase gerak. Sedangkan kromatografi memiliki arti metode pemisahan molekul kompleks berdasarkan perbedaan pola gerak analit terhadap fase diam dan fase gerak atau gas pembawa di dalam kolom. Pemisahan yang terjadi di dalam kolom kromatografi gas berdasarkan perbedaan titik didih, daya polaritas, ukuran molekul atau massa molekul, dan kepolaran senyawa yang menyebabkan perbedaan pemisahan tersebut. Jenis-jenis kromatografi gas terbagi dua, yaitu kromatografi gas cair dan kromatografi gas padat. Kromatografi gas cair atau nama lainnya yaitu liquid gas kromatografi memiliki fase diam berupa zat cair, fase geraknya berupa gas dengan prinsip partisi yaitu pemisahan tergantung perbedaan koefisien distribusi. Yang kedua merupakan kromatografi gas padat atau nama lainnya solid gas kromatografi di mana fase diamnya berupa zat padat dan fase geraknya berupa gas, yaitu prinsipnya adsorpsi, yaitu pemisahan tergantung perbedaan polaritas molekul. Fase gerak disebut juga sebagai gas pembawa. Fungsi utamanya adalah untuk membawa uap analit melalui sistem kromatografi tanpa berinteraksi dengan komponen-komponen sampel. Aliran gas diatur kecepatannya dalam satuan mililiter per menit. Kualitas dari karir gas atau gas pembawa menentukan sensitivitas hasil analisa dan juga umur dari kolom. Syarat gas pembawa pada gas kromatografi yaitu harus bersifat inert atau tidak mudah bereaksi dengan zat lain. Yang kedua yaitu murni dan mudah diperoleh serta murah. Yang ketiga, pemilihan gas pembawa yang digunakan tergantung dari detektor apa yang akan digunakan. Yang keempat, dapat disimpan dalam tangki bertekanan tinggi. Gas-gas pembawa yang sering dipakai merupakan helium, argon, nitrogen, karbon dioksida, dan hidrogen. Helium dan argon sangat baik digunakan. Kompatibel terhadap semua detektor, tidak mudah terbakar, tetapi sangat mahal karena merupakan hasil dari gas tambang. Yang kedua merupakan hidrogen. Hidrogen itu mudah terbakar sehingga harus berhati-hati dalam pemakainya. Selanjutnya ada nitrogen yang memiliki harga yang murah dan mudah didapatkan di atmosfer bumi dan bersifat inert, yaitu gas yang tidak reaktif dengan zat lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Resatul Sapira. Baik, selanjutnya yaitu mengenai supercritical fluid chromatography atau SFC. Pengembangan supercritical fluid chromatography ini merupakan pengembangan dari teknik kromatografi kolom, di mana SFC ini merupakan perpaduan teknik kromatografi gas dan HPLC dengan mengambil berbagai kelebihan pada kedua teknik kromatografi tersebut. Fase gerak yang digunakan pada SFC merupakan fluida superkritis. Fluida superkritis sendiri merupakan fluida yang terbentuk pada suhu dan tekanan yang melebihi nilai titik kritis termodinamika. Contoh fluida superkritis yang sering digunakan adalah karbon dioksida, nitrogen oksida, etana, dan etilen. Setiap zat
itu memiliki suatu daerah di dalam fasanya yang disebut dengan daerah fluida superkritis. Daerah ini terletak di atas tekanan dan suhu tertentu, tepatnya ketika batas fasa cair dan gas menghilang. Ketika batas fasa cair dan gas ini hilang, maka fasa yang terbentuk bukan lagi gas ataupun cair, namun sebagai fluida superkritis. Fase gerak pada kromatografi fluida superkritis yang paling sering digunakan adalah CO2 atau karbon dioksida. Karena karbon dioksida ini memiliki nilai tekanan kritis sebesar 72,9 atm dan temperatur kritis sebesar 30 derajat Celcius. Nah, kondisi ini relatif mudah untuk dicapai karena tidak terlalu banyak energi yang dibutuhkan. CO2 juga merupakan pelarut organik yang ramah lingkungan karena tidak meninggalkan residu. Juga bersifat inert, dapat meneruskan sinar UV, tidak berbau, tidak beracun, dan tidak mudah terbakar, serta murah dan mudah diperoleh. Kelebihan SFC dibanding GC adalah dapat menganalisis zat yang tidak menguap, polar, ataupun mudah terabsorpsi. Dapat menganalisis zat dengan berat molekul yang lebih tinggi daripada yang dapat dianalisis oleh GC. Juga dapat menganalisis molekul-molekul termolabil atau molekul yang dipengaruhi oleh suhu. Dan dapat menganalisis sampel tanpa derivatisasi. Sedangkan kelebihan SFC dibanding HPLC adalah pada umumnya pada teknik SFC ini digunakan fluida superkritik CO2 yang merupakan hasil samping reaksi kimia yang aman. Sementara gas CO2 sendiri telah terakumulasi di udara. Oleh karena itu, teknik SFC tidak menghasilkan limbah bahan kimia baru ke alam. Pemisahan ini umumnya berlangsung lebih cepat. Hal ini terjadi karena difusi zat terlarut dalam fluida superkritik kira-kira 10 kali lebih baik daripada dalam zat cair. Pada jenis kolom yang sama, efisiensi pemisahan pada SFC lebih baik. Hal ini disebabkan karena tinggi pelat teori pada SFC lebih kecil dibandingkan dengan pada HPLC, di mana semakin kecil HETP, maka efisiensi pemisahannya semakin baik. Sedangkan kelemahan SFC itu adalah SFC ini masih instrumen yang baru, sehingga belum banyak diterapkan dan kurang berkembang dalam mengelusi senyawa ionik atau senyawa yang medium dan sangat polar. Namun, hal ini dapat diatasi dengan menambahkan fluida lain sebagai modifier. Fluida modifier ini sendiri ditambahkan untuk meningkatkan kelarutan analit dalam fase gerak sehingga dapat meningkatkan selektivitas pemisahan. Bahan organik yang sering digunakan sebagai modifier adalah metanol, etanol, isopropanol, kloroform, atau etil asetat. Sekian saya kembalikan kepada Ilham. Bisa di-cut kan? Penutupan terus, Ham. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami dengan judul materi fase gerak dalam kromatografi. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ya, aku baru join, langsung penutupan, aku nggak tahu apa-apa. Jadi ke dia. Seharusnya bilang ini nggak sih, lebih dan kurang kami mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Atau mengulang. Itulah Berapa harusnya menit? Feli yang penutupan. Ya, aku nggak tahu apa.